Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Camelia Duha dengan NIM 1231 1510446. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, pada pertemuan ini kita akan mengetahui tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian dan pentingnya Pancasila sistem filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani ataupun Philosophia tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Adapun istilah filosof pertama kali digunakan oleh Pythagoras untuk menunjukkan dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan ataupun lover of wisdom. Bukan kebijaksanaan itu sendiri. Selain Pythagoras, filsuf-filsuf lain juga memberikan pengertian filsafat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, filsafat mempunyai banyak arti, tergantung pada bagaimana filsuf-filsuf menggunakannya. Pertama, filsafat sebagai proses dan hasil. Salah satu hasil dari kegiatan berpikir manusia ialah apa yang dinamakan filsafat. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan ataupun rahasia-rahasia alam semesta. Dapat disimpulkan bahwa filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan, yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya. Untuk kemudian, bagi manusia, pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Kedua, sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemukkan dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genitivus objektivus dan Pancasila sebagai genitivus subjektivus. Kedua pendekatan itu tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikajikan oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Satuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem filsafat atau pandangan dunia, Pancasila merupakan salah satu kesatuan. Pancasila sendiri terdiri atas 5 bagian sila, yang masing-masing sila mempunyai asas atau fungsi masing-masing, tetapi merupakan rangkaian suatu tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Pada hakikatnya, tersebut bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Setiap sila merupakan satu unsur ataupun bagian dari suatu Pancasila, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan mutlak yang bersifat majemuk tunggal. Konsekuensi setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila lainnya. Tuan sila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genitivus objektivus dan genitivus subjektivus. Pancasila sebagai genitivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Menurut Noto Nagoro, tahun 1975, Pancasila kalau ditinjau asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila memenuhi syarat 4 sebab, yaitu kausalitas menurut Aristoteles, yaitu yang pertama, kausa materialis ataupun asal mula bahan. Kedua, kausa formalis, asal mula bentuk. Ketiga, kausa efficient, asal mula karya. Dan keempat, kausa finalis, asal mula. Kedua, landasan ontologis Pancasila. Istilah ontologis berasal dari kata Yunani onta yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Pandangan ontologi dan Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil.
Untuk memahami kesesuaian antara landasan sila-sila Pancasila dengan hakikat sifat serta keadaan negara, maka menurut Noto Nagoro terdapat 3 teori asas hubungan di antara dua hal yang diperbandingkan, yaitu pertama, asas hubungan yang merupakan sifat ataupun kualitas. Kedua, asas hubungan yang berupa bentuk, luas, dan berat ataupun kuantitas. Ketiga, asas hubungan yang berupa sebab dan akibat ataupun kausalitas. Ketiga, landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Episteme biasanya diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori. Epistemologi adalah cabang filsafat di menyelidiki sejarah kritis hakikat, landasan dan batas-batas dan patokan kesaksian pengetahuan. Keempat, landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ditekan nilai-nilai dasar itu harus menghayati nilai-nilai instrumentalnya yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Hakikat sila-sila Pancasila. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 teori, yaitu 1. Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Kedua, hakikat pribadi sebagai hakikat memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Dan yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara.